Baik, kita sampai pada pertemuan 10. Hari ini saya akan demokan program. Jadi hari ini saya akan lihatkan program, besok saya akan ajarkan bagaimana source code program ini diproses. Jadi memang bukan sesuatu yang instan. Kalau kalian mendengar, oh buat program seperti yang di film-film, nah itu hoax ya sebenarnya. Nggak pernah ada saya lihat orang bikin program 1 hari selesai, programnya bagus dipakai. Kecuali lomba lah, oke. Dan itu persentasenya 1 banding 100. Jadi sebenarnya nggak segampang itu sebenarnya. Nah, itu perlu bermain logika dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan lihatkan bagaimana program itu berjalan, jadi dipakai, dan juga besok minggu depan saya akan lihatkan bagaimana proses program itu dibuat. Nah, itu. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Nah, di sini kalian misalnya sebagai manajer ke depan nanti bisa melihat bahwa bener loh teknik prosesnya itu seperti ini kalau kita buat SIG yang menggunakan citra digital. Jadi sebenarnya kalau di informatika, di TI, di sistem informasi ini udah termasuk semester atas ya. Jadi saya samakan dengan kalian yang di manajemen semester atas. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Oke, judul kita masih sama yaitu SIG DSS, penentuan jenis tanaman berdasarkan kemiringan lahan pertanian. Kita menggunakan adopsi metode linear programming berbasis digital image processing. Oke, berikutnya. Nah, jadi kemarin minggu lalu kita sudah revisi, jadi ada beberapa fitur wisdom sistem pakar DSS itu ada 3 hal yang berbeda. Itu adalah fitur yang berbeda tapi saling berkaitan. Nah, jadi kalau kalian menentukan kemiringan berdasarkan gambar itu sudah masuknya artificial intelligence. Bagaimana komputer bisa mengetahui kemiringan lahan ini dengan sebuah gambar, itu sudah AI itu bahasanya, artificial intelligence. Jadi selama ini kalian jangan ngira-ngira oh AI artificial intelligence itu apa, nggak ngerti. Nah, padahal sebenarnya ini konsepnya. Di dalam AI itu ada sebenarnya perhitungan komputer yang nanti akan saya lihatkan konsepnya. Kemudian tanaman yang cocok dan usaha normalisasi, ini sistem pakar. Kenapa? Jadi gini, ketika gambar sudah diproses bisa tahu kemiringannya berapa, kita bisa tahu ini cocoknya ditanamin apa. Nah, siapa orang yang mengetahui menanami apa itu kan adalah seorang ahli kan, pastinya beberapa ahli pertanian, ahli pertanahan dan sebagainya, itu adalah seorang pakar. Nah, pakar ini diwakili oleh komputer. Jadi pengetahuan yang ada di seorang pakar itu dipindahkan ke komputer dijadikan sistem pakar. Tuh. Kemudian yang ketiga ada DSS. Jadi ini berbeda ya, decision support system dengan sistem pakar itu berbeda. Penentuan tanaman berdasarkan keinginan user atau decision support system. Jadi begini, kita ingin merubah tanah ini yang sudah dimiringkan cocok ditanam jagung ini mau saya rubah menjadi cocok ditanam padi misalnya. Nah, itu harus berapa kali pengedukan. Nah, kita yang menentukan kan. Kalau saya pengen dirubah menjadi tanah ini saya pengen rubah menjadi landai atau curam. Nah, itu sebenarnya itu udah decision support system. Artinya apa? Kita yang memilih, memutuskan ini cocoknya mau dijadikan apa tanahnya gitu. Jadi kita punya 3 hal yang berbeda ya, artificial intelligence, uh, uh, support sistem pakar, kemudian decision support system. Nah, ini hal yang biasanya jarang disukai oleh kalian, tapi ini hal yang paling penting sebenarnya dalam sebuah sistem. Kalau sistem kalian beli ke depan beli sistem merekrut programmer ataupun kalian bekerja sama dengan perusahaan teknologi informasi, kalau hanya tahu-tahu aja tentang sistem tapi nggak ngerti apa itu flowchart, lebih baik nggak usah kerja sama. Karena sebenarnya ini backbone-nya, utamanya gitu. Saya akan jelaskan. Jadi dia yang pertama dari sistem keseluruhan itu diketahui input gambar lahannya. Oke. Kemudian dirubah jadi binarisasi, citra ya, kemudian Gaussian. Kemudian dirubah jadi persamaan linear 1. Misalnya itu linear programming yang minggu lalu udah kita bahas. Kemudian jadi wisdom normalisasi. Oh, jadi dengan ini kemiringan sekian dia bisa apa gitu. Kemudian ada persamaan linear 2 dan ditampilkan citra outputnya. Oh, setelah dimiringkan dia perlu dihitung nilai maksimal pengedukannya berapa. Nah, itu jadi keluar nilainya. Kemudian ada penentuan jenis tanamannya yang bisa ditanam apa. Dan berakhir. Ini rangkaian keseluruhannya. Bagaimana dengan detailnya? Nah, detailnya ada yang di sampingnya ini. Ini ada mulai dulu. Kemudian kita input gambar lahan. Kemudian kita rubah binarisasi, Gaussian,
linear programming 1 dan kita lakukan normalisasi. Nah, setelah dinormalisasi, jadi dia bisa menentukan bahwa ini layak mau dinormalisasi atau tidak lahannya. Artinya apa? Lahan yang sudah dilakukan pengecekan deteksi kemiringan, misalnya dia dapat 45 derajat, dia mau diratakan nggak? Oh iya. Kalau tidak juga apa? Jadi kalau iya apa, kalau tidak apa? Misalnya iya, berarti dia bisa memilih jenis normalisasi lahannya. Kemudian ketika dipilih, oh dari sudah dinormalisasi saya pengen jadi datar tanahnya. Nah itu berarti pengendukannya berapa kali atau penumpukannya. Kemudian dia menentukan jumlah rotasi. Istilahnya pengendukan gecko ini berapa kali istilahnya tanahnya. Nah, baru ditentukan wisdomnya. Oh, setelah itu kita ditentukan dia bisa ditanamin apa saja sebenarnya. Nah, itu. Oke. Berikutnya sorry. Kemudian kalau jika dia tidak normalisasi, maka dia bisa mengetahui bahwa ini bisa didapatkan sistem ini istilahnya diketahui dia bisa ditanamin apa saja. Dan saya nggak mau dinormalisasi Pak. Oke, berarti kita hanya memilih misalnya dia mau ditanamin langsung oleh palawija atau apa. Dia harus dikeduk berapa kali juga sama. Dan kemudian nanti ada bukti pemrosesannya. Oke, mungkin itu penjelasan flowchart-nya. Untuk lebih lanjut kalian bisa nanti detailkan sendiri. Saya akan lihatkan programnya bagaimana berjalan. Tapi lewat gambar dulu nanti baru ke programnya ya. Jadi ini desain interface-nya. Lupa ini sistem informasi geografis. Ya iya, karena ini kan dia lahan. Lahan itu sudah bagian dari geografis. Jangan kalian pikir geografis itu adalah seperti GPS dan sebagainya. Itu terlalu dasar ya. Ini sudah masuk ke dalam-dalamnya lagi. Nah, misalnya di sini berarti ada gambar, kalau kita inputkan, dia bisa tahu nanti tingginya berapa, lebarnya berapa pikselnya. Kemudian kemiringannya berapa. Nah, nanti kalau mau gitu kita tahu kemiringan derajatnya berapa. Kemudian kalau kita lakukan normalisasi bagaimana? Kalau tidak normalisasi juga bagaimana? Kemudian ada hasil pemrosesannya. Nah, proses citra yang ada di bawah ini adalah proses-proses yang digunakan untuk mengetahui nilai kemiringannya. Dan hasil akhirnya kita bisa mengetahui nanti pusat massa outputnya berapa, citra outputnya berapa, dan juga nanti hasilnya apa saja gambar-gambar yang bisa diproses. Nah, ini kalau modelnya kita mau mengetahui kemiringan lahannya. Bayangkan di sini, di tengah itu ya, kita bisa tahu pusat titik tengahnya ada di mana di sini sistem. Dia hanya ketika lihat ya jebret, langsung lihat, oh iya kemiringannya sekian. Oh iya pusat bebannya di sini, pusat bebannya di sini. Ada berapa derajat ini kemiringannya. Nah, ini. Dia bisa tahu, oh pusat bebannya ada di sini, arah rotasinya right. Berarti kalau kita pengedukan harus ke kiri, karena lawannya kan. Kemudian deteksi kemiringannya, oh dia perlu normalisasi. Kenapa perlu normalisasi? Karena kemiringannya 20,7 derajat. Dia sudah masuk kategori agak curam. Nah itu. Oke. Ini sebenarnya karya saya sendiri ketika saya menyelesaikan dulu S2. Jadi ini saya share ke kalian supaya kalian ada gambaran untuk ke depan maju. Karena ke depan semua akan model sistem seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kalau kita mau normalisasi. Nah, yang tadi saya bilang ya. Kalau kita mau normalisasi itu ada pilihan. Oh saya mau rubah nih jadi karena tadi modelnya agak curam ya, agak curam. Dia mau rubah, oh jadi landai, oh jadi agak landai, oh jadi datar. Nah itu istilahnya kalau kita mau rubah jadi agak landai berapa kali pengedukan. Kalau kita mau rubah jadi datar berapa kali pengedukan. Nah kita juga bisa menentukan apa namanya sudutnya. Ini bagian dari decision support system. Kita yang menentukan wise-nya kita sendiri. Kita yang menentukan arahnya mau berapa kali. Nah, itu. Jadi, kalau di sini, ini sudah mencakup artificial intelligence, gambar ini. Dan pengetahuan ini adalah sistem pakar. Di bawahnya, seperti ini adalah decision support system. Jadi, ada 3 hal yang berbeda ya, yang diproses dalam satu buah program. Nah, itu. Oke, selanjutnya. Nah, ketika diproses, misalnya dengan kategori sudut 1,3 derajat kemiringannya, alat beratnya, dia bisa mengetahui, oh iya, lebarnya sekian, jumlah objeknya 1,
Kemudian di sini dia akan dirotasi dalam waktu misalnya 96 detik. Oh, berapa kali rotasi misalnya di sini. Oh, misalnya rotasinya cukup sekali aja. Kalau dia mau merubah menjadi agak landai. Nah, itu. Oke. Dan misalnya dengan begini kita bisa menentukan harga lahannya berapa. Nah, kalau sudah kita miringkan, tentukan biasa harga lahan kalau di sini ya, harga lahan yang masih miring dengan harga lahan yang sudah rata itu berbeda kan. Nah, itu. Ini yang saya temukan ketika waktu itu masuk ke jurnal internasional. Jadi ini modelnya. Jadi sebenarnya inovasi-inovasi baru apa yang mau kalian buat gitu loh. Oke. Nah, kemudian jika tidak normalisasi. Dia tidak normalisasi, maka dia bisa menentukan dia mau ditanamin apa. Nah, kalau tidak normalisasi, misalnya dia mau ditanamin jagung. Nah, itu jadi berapa itunya pengedukannya dan jadi harus mengeluarkan biaya berapa. Oke, ini jika tidak normalisasi, jadi dia hanya perlu misalnya 6 kali rotasi. Dia nggak mau normalisasi nggak apa-apa, tapi dia bisa ditanamin apa misalnya. Oh, umbi, wortel, atau kentang gitu. Oke. Kalau normalisasi berarti dia dikeduk dan juga bisa ditanamin apa-apa, tahu harganya berapa. Kalau tidak normalisasi, maka dia hanya bisa diketahui misalnya apa. Oh, dia kemiringannya berapa, dia bisa berapa kali dikeduk. Oh, dia bisa tahu apa ini istilahnya dengan model kemiringan seperti ini tuh istilahnya dia bisa tanamin apa. Oh, umbi, wortel, kentang dan sebagainya. Tapi kalaupun mau normalisasi bisa 6 kali rotasi, Pak. Nah, pengedukan. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat model programnya. Nanti akan saya demokannya di akhir sesi. Kemudian penjelasan masing-masing fungsi pada prototipe sederhana. Nah, ini dia. Jadi, banyak fungsi yang dipakai. Misalnya yang pertama kita simpan database-nya dulu. Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan database ya. Jadi database ini saya pakai sederhana. Jadi ke depan kalau mau berkecimpung di dunia sistem, kalian harus mengerti dulu juga database-nya apa. Nah, di sini kita nyimpan ID-nya, filenya, sudut normalisasinya berapa, kemiringannya berapa, jenis tanamannya apa, harganya berapa, sudut normalisasinya berapa. Kemudian, nah ini model prototipenya ketika kita meletakkan database di awal. Oke. Di sini ada integer, berarti integer itu angka. Kalian bisa lihat di YouTube saya di Sistem Digital Python itu juga saya menjelaskan tipe data. RGB byte itu red, green, blue itu berarti warna, pemrosesan warna. Segmen record ini jadi recordan istilahnya tiap-tiap segmen warna. Jadi K ini array-nya. Array itu adalah pembagian list. Jadi pengurutan barang-barang sesuai urut database-nya itu namanya array. Kemudian ada integer. Kemudian kita bisa tahu juga AX ini apa-apa, ini sudut-sudut yang dipakai. Jadi kalau bisa sudutnya kotak, saya tandain AX1, AX2, AX3, AX4 gitu misalnya dalam 4 sudut. Oke. Kemudian kemiringannya real, bilangan real. Sudutnya bilangan real, sudut rotasinya juga bilangan real. Arah stringnya itu arahnya itu bisa pakai string. Kenapa? Karena kan kita menentukan kanan atau kiri, itu pakai string. Kemudian ceknya bilangan boolean. Kalian bisa lihat di YouTube saya Sistem Digital kalau mau tahu apa itu bilangan boolean. Kemudian keterangannya string juga karena huruf ya, string itu huruf. Jadi kalau di bahasa program string itu huruf, jangan terkecoh. Kemudian keterangan outputnya string juga, keterangan prosesnya string, kemudian total koreksi misalnya integer, angka murni. Ini tanamannya apa yang bisa ditanam? String juga. Misalnya tadi apa? Umbi, wortel, tanaman. Ya, jenis tanamannya string juga. Harga lahannya saya pakai string, walaupun tadi ditentukan di sini apa? Angka. Tapi tetap bisa pakai string. Berikutnya, nah ini di proses database-nya, artinya apa? Database ini sudah pernah diproses nih, berarti sudah terrecord di sini. Nah, supaya tidak kerja 2-3 kali. Sebenarnya guna database itu paling penting adalah merecord data. Jadi orang bisa menyimpan database tanpa menyimpan program. Tapi program bisa disimpan, tidak bisa disimpan karena kalau tidak ada database-nya. Nah itu yang paling sering dipegang. Jadi sekali lagi saya ingatkan, database bisa kita simpan tanpa pegang program. Tapi program tidak bisa disimpan tanpa kita ambil database-nya. Nah itu. Pak, kalau ada program nggak ada database-nya, itu berarti tidak bisa dikategorikan sebagai program sebenarnya. Oke. Nah, di sini saya ambil 3 poin ya, berarti artificial intelligence, adopsi linear programming untuk menentukan objek maksimum. Jadi linear programming, perhitungan linier,
itu yang kemarin sudut itu, dia menentukan rotasinya berapa kali, kemiringannya ini berapa derajat, itu nilai maksimal dari sebuah citra. Ini yang kedua, kita perlu normalisasi atau tidak, jenis kemiringannya, lahannya apa, rotasi perkedukannya apa. Nah, ini sebenarnya sistem pakar. Kemudian yang ketiga, normalisasi. Jadi kita bisa tentukan sistem rotasi, pengedukan, pemilihan jenis lahan, tidak normalisasi. Nah, ini sebenarnya decision support system. Nah, hasilnya ketika saya mengadopsi di sini pakai linear programming, saya besarkan ya 100%. Oke. Nah, hasilnya ketika saya besarkan dengan linear programming, sebentar ini, kita bisa mengetahui berapa kemiringannya ini dan mengetahui pusat bebannya. Nah, ini kalau di kiri saya lihatkan dia temporary. Kenapa? Karena dia hanya penyimpanan gambar sementara ya sebelum dialihkan ke database. Kemudian if max kurang dari 0 sama dengan dia tidak sama dengan 0. Ini tidak sama ya kalau titik ini. Kemudian ini adalah rumus-rumus yang saya adopsi dari linear programming. Biasanya ini diambil dari jurnal. Jadi kalau udah ada perhitungannya, sebenarnya di program itu bisa tinggal dipasang. Tapi tetap disesuaikan. Karena kan beberapa kan di sini titik sudut-sudutnya kan saya pakai sendiri. Kemudian jika misalnya X dengan 1, Y tidak sama dengan 1, J ini juga, maka dia ditentukan nilai tambahnya berapa. Ini sebenarnya lebih ke citra teknisnya. Jadi nggak perlu terlalu detail sih ini. Yang penting ini kita bisa tahu, saya kasih tahu gambarannya bahwa titik sudut ini saya tentukan dengan MX. Jadi ada MX1, ada MX2. Dan kemudian ditentukan yang paling berat itu adalah pusat bebannya. Kita menggunakan trigonometri di sini. Oke. Kemudian ada RGB lagi, kenapa? Karena dia memproses gambarnya. Dia menjadi red green blue lagi. Oke. Nilai ambang ini sebenarnya sama saja dengan nilai istilahnya titik tengahnya. Oke. Dan jumlah objeknya kita bisa tahu 1. Bagaimana bisa tahu? Jadi setiap ada objek citra yang terpisah dari warna putih, itu kita gambarkan sebagai satu buah objek. Begitu caranya algoritma komputer membaca. Jadi sebenarnya itu logika kita sendiri bisa menentukan. Kemudian kita bisa deteksi kemiringannya jadi objek ke-1, terus beban kirinya berapa, kanannya berapa, kita tentukan sudutnya berapa, arahnya ke kanan, berarti kalau pengedukan ke kiri, jenis kemiringannya apa? Kalau agak curam. Oke. Nah, bagaimana kalau objeknya banyak, Pak? Nah, ini juga saya coba untuk beberapa objek yang memang gambarnya banyak. Seperti gambar ini tengah nih ya. Jadi, dia bisa tetap diketahui. Gimana caranya bisa ngetahui, Pak? Jadi, objek ini dia berdasarkan pusat massa bebannya. Jadi, memang kalau di citra, itu matanya komputer jauh lebih detail dibanding kita. Jadi, tetap ada putih-putih yang membedakan antara segmen satu dengan yang lainnya. Nah, itu. Oke. Jadi, ketika kita tahu di sini, mungkin bisa aja sampai 30 objek. Dan itu miringnya macam-macam, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa tahu objek keberapa, rotasinya apa, ini sudah masuk kategori datar dan sebagainya. Sudut kemiringannya berapa, yang ini 0%, yang ini 9%. Oke, ini rumusnya masih tetap sama yang saya pakai tadi. Jadi ini sebenarnya kombinasi yang sudah ditentukan oleh DSS sendiri. Saya hanya copy untuk di programnya, hanya saya sesuaikan dengan sudut-sudut saya. Misalnya kalau satu objek segini, dia batasnya dengan warna putih yang membedakan titik-titik putihnya dibanding yang lain. Nah, itu sebenarnya kan titik objeknya. Oke. Berikutnya juga bisa kita tentukan kalau linear programmingnya sebenarnya yang tadi. Berikutnya. Nah, pakar itu gunanya untuk menentukan jenis kemiringan lahan dan perlu tidaknya normalisasi. Misalnya, kalau ada gambar seperti ini, dia sudah ditentukan, ini perlu normalisasi. Kenapa? Karena miringnya agak landai, berbahaya. Jadi ini sebenarnya sangat dipakai kalau di pertanian atau biasanya kalau orang-orang sekarang bangun BTN tuh. Nah, dia tahu nggak sih tanahnya ini layak atau enggak sebenarnya. Kalau nggak layak berarti harus diratakan lagi kan. Nah, gitu. Oke, jadi kita bisa mengetahui pusat bebannya berapa, kemudian arah rotasinya kemana, deteksi kemiringannya bagaimana, dan kemudian nanti jenis kemiringannya apa. Ini agak landai, curam, terjal, dan sebagainya.
Oke. Nah, untuk menentukan ini juga ada yang namanya pakar untuk jenis kemiringan lahan dan perlu tidaknya normalisasi. Pak, perlu tidaknya normalisasi itu apa? Jadi perlu tidaknya normalisasi dia bisa tahu kalau misalnya sudut ini terlalu berbahaya lebih di atas berapa derajat. Nah, algoritmanya gini, di atas berapa derajat maka dia harus dinormalisasi. Misalnya di bawah 4 derajat dia tidak perlu normalisasi. Nah, kebetulan di sini mungkin dapatnya 5 derajat lebih. Makanya dia harus dinormalisasi. Ini sebenarnya AX tadi, sudut-sudut yang saya gambarkan. Kalau misalnya ada sudut kanan, kiri, kanan bawah, kiri bawah. Nah, itu menjadi kotak. Terus saya kasih nama AX1, AX2, AX3, AX4. Nah, misalnya terus kemudian AY1, AY2, dan seterusnya. Kemudian nanti kita tentukan arahnya, kanan, kiri, atau cukup kalau dia normal, biasanya saya kasih nama datar. Seperti ini. Nah, sudut ini dapat rumusnya dari mana, Pak? Ini sebenarnya rumus matematika biasa, sin tan cos yang saya kalikan 90 derajat. Untuk menentukan trigonometri ya. Nah, ini kalau trigonometri belum saya bahas di YouTube, nanti mungkin kalau ada waktu. Kemudian karena buat seperti ini 1 tahun makannya, jadi nggak mungkin saya jelasin dalam 1 semester. Kemudian jadi if S1 sudut kurang dari sama dengan batas sudut, maka dia benar. Nah, jadi kalau misalnya dia kurang dari batas sudut, istilah kurang dari sudut 4 derajat, dia benar. Kalau enggak berarti dia harus dinormalisasi gitu. Oke. Nah, kemudian ini yang tadi juga sama untuk menentukan perlu tidak normalisasinya ya, prosesnya. Di sini malah saya lebih ekstrim lagi kalau dia di atas 2,7 derajat. Nah, itu. Oke. Dia ditentukan pusat beban 1, pusat beban 2, dan pusat kemiringannya. Kanvas ini apa? Kanvas ini kalau program di DLP dia bisa tahu modelnya, itu tadi yang saya udah bilang berdasarkan warna putihnya pembatasnya. Oke. Kemudian ini juga masih sama. Kalau kita menentukan misalnya dia masuk kelas apa? Jika dia di bawah 2,7 derajat, maka kita dan ini pakai if then else. Jadi ini kalau sistem pakar itu paling sering pakai if then else. Jadi jangan heran kalau banyak anak TI itu bisa skripsinya sistem pakar. Saya berani jamin 100% pasti ada yang namanya if then else seperti ini. Jadi kalau misalnya dia kurang dari sama dengan 2,7 derajat, maka dia masuk apa? Datar. Kelas A. Bisa ditanamin sayur, sawi, kangkung, seledri, nah gitu. Misalnya dia kemudian lebih Pak di antara 2,7 sama 7,2, maka dia bisa dipakai apa? Dia kategorinya agak landai. Nah, ini kan sebenarnya rumus yang kita pindah ke dalam program. Kemudian outputnya apa? Kelas B agak landai. Bisa ditanamin sayuran ubi, wortel, kentang, dan sebagainya. Tambah lagi nanti kalau misalnya saya pakai yang misalnya di atas lagi 7,2 sama 13,5 misalnya seperti ini. Dia masuk kategori apa istilahnya? Dia masuk kategori curam. Nah, itu. Kemudian saya tanamin apa gitu? Kelas B. Nah, oke. Jadi itu adalah keahlian pakar yang kita pindahkan dalam sebuah program. Itu namanya sistem pakar. Kemudian ada lagi yang namanya apa di sini? DSS. Tadi sudah artificial intelligence, citra. Yang kedua sistem pakar, if then else. Kemudian yang ketiga namanya decision support system. Nah, decision support system ini, jadi pada sisi normalisasi, dia bisa menentukan kamu pengen dimasukkan berapa. Jadi user yang menentukan. Nah, ini menarik ya. Kita yang menentukan sendiri. Saya pengen tanah ini, sudah tahu ya, ini agak curam, saya pengen jadikan dia datar. Saya enak-enak. Suka-suka saya dong, saya sultan. Biasa gitu. Oke, maksudnya sesuka-suka saya dong, saya ada uang kan. Nah, saya pengen lahan saya yang miring ini, saya bikin rata. Berarti harus berapa derajat? Ini gunanya apa sih Pak? Jadi gunanya untuk mengetahui kalau misalnya alat berat yang kita sewa itu bisa lebih murah. Dalam artian pemakaiannya berapa kali dan bisa dikerjakan dalam berapa waktu. Iya kan? Saya pengen diketahui dengan misalnya model 1,9 derajat, saya pengen jadi datar. Karena gecko saya mampunya setiap rotasi itu 1,9 pengedukannya. Berarti berapa kali nanti? Nah, itu nanti bisa diketahui. Setelah diputar seperti ini, dia perlu istilahnya 1 kali normalisasi untuk nanti bisa ditanamin apa? Sayuran daun, sawi, kangkung, seledri. Jadi datar ya. Dan harga lahannya bisa mahal. Jadi berapa misalnya? Jadi 8 juta meter persegi. Nah, berdasarkan deteksi kemiringan ini diperlukan 7 kali rotasi. Bayangkan, kalian perlu 7 kali pengedukan. Pengedukan yang apa? Pengedukan yang searah. 1, besok lagi
2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai rata. Oke. Jadi ini bisa memangkas biaya kalau kalian sewa-sewa berat dan sebagainya. Oke. Jadi ini sebenarnya gunanya ilmu model ini untuk mempermudah ya, bukan memperrumit lagi hal yang sudah pernah. Tapi memang untuk transformasi ke digital itu memang nggak gampang. Oke, jadi yang tadi saya jelaskan kalau kita pengen menentukan, jadi misalnya model datar. Ini model-modelnya sin, cos. Kalau di program DLP bukan cos tapi jadi cosval, sinval, rotasi angle, scan 1, scan 2. Ini hasil program sudah masuk, kemudian integer, boolean. Kemudian kita tentukan RGB 255 itu nilai maksimalnya ya. Kemudian juga ada rotasinya di sini. Kemudian hasilnya berikutnya, kalau kita mau normalisasi berarti kan ada rotasi-rotasi yang kesekian. Nah misalnya di rotasi ke-6, oh dia masih modelnya agak landai, oh dia sampai ke-7 sudah tidak perlu normalisasi lagi. Ini sebenarnya sudah mengadopsi DSS dengan linear programming. Kenapa? Sampai ke titik jenuh. Jadi ke titik jenuhnya. Normalisasi itu sampai ke titik jenuh. Sampai kalau di kualitatif tuh sampai tidak bisa ada bahan pertanyaan lagi. Nah, kalau kami di teknik informatika atau di teknologi informasi itu, jadi sistem itu sampai nggak bisa, sudah mentok nih. Nah, normalisasi udah mentok nih, sampai batasnya nih. Ini ada buktinya, normalisasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai ke 7 normal pengedukannya. Nah, itu misalnya mau dikerjakan dalam waktu 7 hari untuk pengedukan lahan ini. Nah, itu modelnya pacuannya dari sistem ini. Nah, ada juga dari sisi yang tidak normalisasi, ya kan? Misalnya tanamannya kita tidak mau normalisasi. Jadi dari tidak normalisasi itu misalnya kita hanya menentukan dia mau, saya mau rubah langsung ke tanaman daun atau seledri, atau saya pengen rubah harga. Nah ini itu bisa juga. Jadi kita tidak perlu mengetahui sampai detail pengedukannya berapa kali. Jadi hanya untuk misalnya saya mau merubah langsung menjadi tanaman tanah ini untuk berapa harganya, dan kemudian saya mau rubah lagi jadi datar juga berapa kali rotasi. Tapi nggak sedetail yang tadi normalisasi ya. Jadi bebas. Tidak normalisasi itu kan bisa aja dari yang curam, dari yang datar saya pengen rubah jadi curam, atau yang agak landai saya pengen rubah curam, bukan saya datarkan tapi malah saya tambahin. Nah itu lawannya dari normalisasi, tidak normalisasi. Jadi buatnya kalau tanah-tanah itu udah bagus dia bikin agak buruk atau agak miring, nah itu sebenarnya tidak normalisasi. Saya beberapa sebenarnya kurang paham di awal kenapa mereka pengen seperti itu, tapi ternyata ada memang tipe-tipe tertentu yang ingin menambah tanah gundukan sendiri. Nah, itu kalau di sini saya kategorikan sebagai tidak normalisasi. Oke. Kemudian di sini misalnya user bisa milih kalau dia pengen lahannya jadi 7,5 juta per meter. Jadi kan ada pilihannya nih dari jenis lahan dia, diketahui berapa juta nilainya. Kalau dia pengen jadi agak mahal atau agak murah tuh berapa. Oke. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan lagi ya ke program langsung. Pemrosesannya, kemudian nilai maksimumnya berapa. Saya coba demokan. Di sini saya punya program. Nah, oke, sudah nampak ya. Jadi ini program yang saya buat tahun lalu. Ini waktunya 1 tahun, lumayan lama. Kita punya gambar. Misalnya apa gambarnya? Di sini ada banyak gambar ya. Saya coba 1. Enter. Oke. Dari gambar ini kita sudah bisa tahu berapa pikselnya. Ini sudah masuk artificial intelligence. Kita tahu tinggi lebarnya berapa. Saya pengen tahu kemiringannya langsung, Pak. Oke, kita coba. Nah, sudah ketahuan ya. Diambil nilai tengahnya. Kemudian ada pusat beban kiri, pusat beban kanan, dan sudutnya ini yang dinilai. Kemiringannya berapa? Oh, 20,7 derajat. Ini masih masuk artificial intelligence. Tapi ketika dia sudah tahu bahwa dia perlu normalisasi dan agak curam, itu sudah masuk apa? Sudah masuk sistem pakar. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa tahu kan? Sistem pun nggak tahu. Jadi sebenarnya ini pengetahuan pakar yang kita pindahkan. Oke.
Kemudian berikutnya, saya pengen untuk normalisasi. Nah, ini. Kalau saya pengen normalisasi, saya pengen rubah. Dia jadi apa misalnya? Saya pengen landai. Atau kan ini sudah diketahui berapa curam ya, curam. Curam itu kan 27, 20 sampai 40,5 ya. Ini persenannya. Kalau di sini kan hasil derajatnya. Saya pengen rubah menjadi misalnya agak landai dengan sudut pengedudukan ekskavator saya misalnya 2 derajat. Proses ini beberapa error. Sebenarnya kalau di program error tuh nggak masalah, yang penting dia tetap bisa berfungsi. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini dia bisa tahu, oh iya, pengojekan objek ke satu dia perlu berapa kali. Misalnya dia perlu pengedukannya 1 kali rotasi saja, Pak. Nah, ini. Oke, kenapa? Karena kebetulan tanahnya bagus, beda sama model tanah-tanah yang lain yang bergelombang. Di sini kan kita sudah bisa tahu, oh tanah ini normal sebenarnya. Jadi pun kalau nanti diratakan jadi gini Pak modelnya. Kemiringan datar, jadi datar, teman tanaman sayurnya bisa apa-apa saja. Ini sebenarnya program mahal kalau di luar. Karena nggak sembarang bisa dapat ya. Nah, prosesnya apa? Cita input, biner, Gaussian. Gaussian tuh sebenarnya modelnya seperti ini, jadi agak burem. Kemudian biner Gaussian juga digabung, biner dan Gaussian. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian kita bisa tahu masanya. Jadi nggak sembarang tiba-tiba gambar keluar derajat persenannya berapa. Itu mustahil. Tapi jadi kita bermain di logikanya. Makanya kenapa kok di TI itu saya selalu tekankan yang penting logika kalian jalan dulu. Kenapa? Input barang, input gambar, di biner dulu, biner hitam putih, kemudian di Gaussian. Nah ini kita coba ikut cara berpikirnya orang-orang programming ya. Kemudian ketemu binernya. Dari biner ini itu lebih gampang buat kita mengetahui nilai titik tengahnya berapa. Iya kan? Karena kita bisa tahu perbedaan warnanya di mana. Kemudian bisalah ketahuan. Jadi barulah kita kembalikan ke sini gitu prosesnya. Oke. Itu kalau normalisasi ya. Kalau kita misalnya input gambar yang lain. Nah, saya mau coba gambar yang lain. Nah, ini. Oke. Ini ngeri ya sebenarnya ini udah biasanya kalau gini project ratusan juta nih mau 1 M biasanya. Oke, kita tahu kemiringannya berapa? Nah, menarik kan? Kemiringan ini nggak beda jauh loh sama yang tadi. Kok bisa Pak? Iya, karena mata kalian tuh sebenarnya tertipu. Jadi kalau dengan di Citra, kita bisa tahu, oh iya, sebenarnya modelnya seperti ini. Hanya ini aja. Nah, ini. Jadi sebenarnya mata kita sudah tertipu duluan sama gambar langit yang di belakang. Bagaimana sistem ngakalinya? Kita rubah. Jadi biner Gaussian. Kemudian kita tahu citra pusat masanya berapa. Baru kita ketahui. Ternyata dia masuknya agak curam, bukan terjal. Amazing ya. Kalau kita menormalisasi, saya mau pindah menjadi datar nih. Sudutnya 1 deh. Oke. Jadi kalau dirubah menjadi datar dengan 1 derajat, saya perlu 2 kali pengedukan. Seperti ini. 2 kali rotasi. Oke. Tapi modelnya masih seperti ini. Loh kenapa Pak? Karena kalau sampai dataran sampai ini hampir nggak mungkin kalau nggak salah. Oke, jadi kita bisa lihatkan juga ke investor, oh nanti modelnya seperti ini loh harusnya. Nah, oke, ini jadi pentingnya sistem informasi geografis supaya kalian ngerti. Jadi nggak cuma hanya ngerti konsepnya, tapi tahu gimana program ini dibuat. Oke, minggu depan saya akan lihatkan bagaimana kok pengkodeannya ya. Pak, kita coba input lagi yang lain. Oke, saya coba masukkan gambar yang lain. Gambar ini. Nah, kita tahu kemiringannya berapa? Nah, dia kayak gini aja, itu bukan lagi masuk datar. Kenapa? Karena dia ternyata masuknya agak landai. Ini pasti perlu normalisasi karena di atas 2,7. Sudutnya aja 4,9 derajat. Kalau saya tidak menormalisasi, Pak, oke. Kamu pengen ditanamin apa? Misalnya sudut pengedukan saya 1 derajat, saya pengen tuh ditanamin umbi atau kentang. Nih. Atau misalnya saya mau tanah ini jadi harganya mahal banget. Nih. Misalnya saya pakai umbi kentang dulu deh. Saya pengen tanamin atau daun sawi. Sudutnya 1. Berapa kali saya harus potong? Ternyata saya harus kedukan 2 kali. Oke. Untuk sampai sudut berapa? 2,16 derajat datar. Oke. Ini gambar tidak dirubah. Kenapa? Karena tidak normalisasi. Kalau mau normalisasi yang seperti ini. Oh, proses. Nah,
Ini baru normal. Datarnya normal ini ya. Lupa kenapa kok yang sini masih miring. Itu kan tipuan mata sebenarnya. Oke. Secara sistem udah benar. Oke, itu saja untuk hari ini. Ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Silakan tulis di komentar YouTube. Di komentar YouTube saya yang ini. Ini akan masuk nilai tugas sebelum UAS. Jadi satu, apa perbedaan DSS dan sistem atap? Yang kedua, kenapa penting normalisasi lahan? Oke, silakan dijawab di kolom komentar saya di YouTube. Ini akan sebagai nilai tugas sebelum UAS. Tolong jangan copy paste di internet. Bahasakan bahasa kalian sendiri. Jangan copy paste. Sertakan nama dan NIM ya di sini. Nama _ NIM. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.